在附身他的弟子们。避开鬼门！哪儿冒出来的门？小幽门故意撤退。魔神就是那种假真元炮。你所在的世界，唤醒统治多。发生了什么？混合着任何魔神都要恐。Di kerajaan Yangkang, terlihat Kimo yang sedang menghadapi pertemuan penting dengan penasehat kekaisaran di kediaman pribadinya. Usut punya usut, penasehat kekaisaran ternyata sudah mengetahui kalau Kimo adalah pemimpin baru Sekte Iblis Surgawi. Sebagai pemimpin Sekte Iblis Surgawi, Kimo diuji mengenai kesetiaan sektenya terhadap reformasi kerajaan. Lantas Kimo menyatakan dengan tegas bahwa cita-citanya adalah kesatuan antara pengetahuan dan tindakan nyata. Hingga Sekte Iblis Surgawi tidak akan memberontak, melainkan menjadi penyeimbang kekuasaan yang memastikan tidak ada penyimpangan ataupun penyalahgunaan wewenang di masa depan. Mendengar jawaban itu, sontak penasihat kekaisaran teringat akan bayangan dirinya sendiri di masa muda, yang penuh idealisme, tekad baja, dan visi yang sama seperti Kimo. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk memberikan dukungan penuh kepada Kimo dan memandang keberadaan Sekte Iblis Surgawi sebagai pengingat abadi bagi seluruh kerajaan, yang mana Kimo akan senantiasa menjadi pengingat untuk tetap teguh di jalan reformasi yang benar. Selepas penasihat kekaisaran pergi, Kimo langsung menyibukkan diri dengan latihan kultivasi lanjutan. Dengan tekad yang membara, ia mulai menggabungkan seni 9 putaran 3 bukti ilmu suci yang rumit dan penuh rahasia ke dalam teknik 3 pil tubuh hegemoni yang telah dia kuasai. Ketika itu, aliran energi roh berputar liar di dalam meridiannya. Perlahan, kelemahan lama di bahu kirinya yang selama ini mengganggu pergerakannya mulai terasa memudar. Otot-otot yang kaku kini perlahan pulih, tulang yang rapuh kembali kokoh, dan rasa sakit pun akhirnya lenyap sepenuhnya. Namun proses integrasi itu menuntut pengorbanan besar. Seluruh energi vital Kimo tersedot habis tanpa sisa. Hingga akhirnya ia pun jatuh pingsan. Rubah kecil dan naga kilin seketika langsung panik melihat Kimo dan mereka bergegas mencari makanan untuk memulihkannya. Tanpa pikir panjang, keduanya menyusup ke kawasan terlarang istana menuju danau naga giok yang dijaga ketat. Mereka menangkap seekor ikan carver naga merah yang megah, ikan upeti kerajaan paling berharga, sambil memukuli penjaga yang mencoba menghalangi. Bahkan untuk memanggang ikan itu, mereka sampai menebang salah satu pohon aspirasi sakral yang ditanam kaisar sendiri di taman asrama murid akademi. Tindakan yang dilakukan oleh mereka berdua adalah sebuah dosa besar di kekaisaran. Meskipun tujuan mereka baik untuk menyembuhkan Kimo, akibatnya kekacauan pun meledak. Berita cepat menyebar ke seluruh istana. Pasukan mahkamah kehakiman segera datang menangkap rubah kecil dan naga kilin atas tuduhan mencuri harta kekaisaran serta merusak aset kerajaan. Tepat saat ketegangan memuncak, seorang utusan resmi muncul membawa perintah langsung dari Kaisar Yanfeng agar Kimo segera menghadap ke istana. Setibanya di sana, Kimo langsung menghadap Kaisar Yanfeng dengan suasana yang begitu tegang. Di sana juga terdapat Gulinuan sebagai guru agung akademi yang baru. Ia menyarankan dengan tegas agar Kimo dihukum mati atas tuduhan mencuri ikan carver naga merah dan merusak pohon aspirasi sakral. Bahkan menuntut agar seluruh keluarganya ikut dieksekusi demi bisa menegakkan hukum kerajaan yang tak pandang bulu. Ibu Suri dan Yusi tiba-tiba saja datang. Ia mengingatkan putranya bahwa Kimo adalah pemuda yang pernah menyembuhkan penyakit kaisar sendiri di masa lalu, dan mengeksekusinya hanya karena ikan serta pohon semata akan membuat kaisar terlihat sebagai penguasa yang bodoh di mata seluruh rakyat kerajaan Yangkang, lebih mementingkan barang mati daripada bakat hidup yang berjasa bagi reformasi. Mendengar hal demikian, kata-kata Ibu Suri langsung membekukan ruangan dan membuat Kaisar Yanfeng terdiam. Alhasil pada akhirnya kaisar mengambil keputusan bijak. Ia pun memilih untuk memaafkan Kimo dan justru marah terhadap Gulinuan yang justru memberikan saran yang menyesatkan. Setelah sidang usai, Kaisar Yanfeng mengajak Kimo berjalan. Di sana, Kaisar dan tegas mengungkapkan apa yang ia ketahui tentang latar belakang Kimo yang rumit sebagai seorang dokter ajaib. Ketua Sekte Iblis Surgawi dan murid Raja Racun berwajah giok alias kakek apoteker yang membuatnya menjadi aset berharga.
sekaligus potensi ancaman bagi kestabilan kerajaan. Kaisar menjelaskan bahwasanya dinamika politik istana yang rapuh, di mana segala sesuatu harus seimbang seperti lem yang menyatu ke dinding bata. Artinya, jika Kimu dibiarkan tumbuh terlalu kuat, maka keseimbangan itu bisa terancam. Lalu Kaisar berkata bahwasanya selama Kimu masih sejalan dengan penasihat kekaisaran, maka ia tidak perlu merasa khawatir. Ia juga menyatakan niatannya untuk memanfaatkan Kimu seperti memanfaatkan penasihat kekaisaran, tanpa rasa takut sebagai bagian dari visi reformasi yang lebih besar, sambil memperingatkan bahwa kesetiaan mutlak diperlukan untuk menghindari konflik di masa depan nanti. Kaisar Yanfeng kemudian memberitahu Kimu mengenai rencananya untuk mengirim seluruh murid akademi kekaisaran untuk berangkat dalam misi latihan militer ke perbatasan selatan di wilayah Lizhou. Mereka nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan di dalam kelompok itu ada satu yang menjadi pemimpin kelompoknya. Tujuan resminya adalah menumpas ancaman pemberontak yang sedang berkumpul di sana, sekaligus menguji kemampuan para sarjana di medan nyata. Pada keesokan harinya, seluruh murid akademi pun berkumpul. Mereka mulai diberikan arahan oleh Gu Linhuan, serta diberitahu bahwa transportasi untuk berangkat ke perbatasan selatan akan ditanggung biayanya oleh kelompok masing-masing. Setelah semua persiapan matang, masing-masing kelompok pun mulai bergerak meninggalkan ibu kota. Pada saat semua kelompok mulai bergerak, kapal kelompok Kimu justru tidak kunjung datang. Hingga sesudah menunggu dalam waktu yang cukup lama, yang mana ternyata Kimu menyewa kapal terbang milik Pan Yun Xiao, seorang bandit yang sebelumnya pernah Kimu temui. 出发！你上船！我的是位置。秦博士，这次花大价钱。安奇堡那群虫子差点被打成。 Singkat waktu, setibanya di perbatasan selatan wilayah Lizhou yang penuh gejolak, Kimu dan rombongannya segera bertemu dengan Yuyuan Chuyu. Sebagai prefek Lizhou, ketika itu Yuyun Chu langsung mengenali Kimu sebagai erudit kekaisaran berkat cerita dari saudaranya. Namun Kimu malah meminta maaf kepada Yuyun Chuyu karena dulu pernah diam-diam membohonginya dan tidak pernah memberitahu asal-muasal dirinya yang berasal dari lembah besar alias Dasu. Namun Yuyuan sama sekali tidaklah memikirkan hal itu. Yang menjadi kekhawatirannya saat ini adalah mengenai kekacauan para sekte-sekte di perbatasan selatan, di mana berbagai sekte dan klan lama saling berebut pengaruh, dengan kemungkinan besar adanya mata-mata yang menyusup ke dalam barisan tentara kerajaan. Ia juga sempat memperingatkan Kimu tentang bahaya yang mengintai, termasuk intrik politik yang tak bisa bisa saja menghancurkan reformasi Kaisar Yangkang. Yuyun Chu sebagai putri dari kerajaan Yuyuan mulai menceritakan kisah pilu kerajaannya sendiri yang telah runtuh, mulai dari mana ia proses menjadi ratu ketika saudaranya menolak menerima tahta sebagai raja, serta diskusi yang pernah dilakukan oleh kerajaannya dengan penasihat kekaisaran tentang masa depan wilayah mereka, yang mana penasihat kekaisaran melihat peluang strategis di situasi itu, lalu menawarkan menggabungkan kerajaan Yuyuan ke dalam Lizhou di bawah kekaisaran Yangkang. Hingga tawaran dari penasihat kepada Chuyu untuk menjabat sebagai pemimpin demi bisa melindungi penduduknya dari kekacauan lebih lanjut. Pada akhirnya, Yuyuan pun menyetujui tawaran penasihat kekaisaran. Namun ia menekankan bahwa oposisi dari dirinya akan datang jika ada pengkhianatan, terutama pengkhianatan kepada rakyatnya. Saat pembicaraan berlangsung, laporan intelijen pun datang secara tiba-tiba mengenai pemimpin sekte 9 Neter yang telah melarikan diri dari Lukonti dan sekarang telah berhasil direbut kembali oleh pasukan kerajaan. Lukonti merupakan pos strategi penting yang menghubungkan ibu kota dan basis utama pemberontak di kota Tianbo, sehingga perebutannya menandakan bencana besar. Ada kecurigaan bahwa pemberontakan sedang memanggil bala bantuan dari sekte-sekte gelap lainnya, termasuk tetua era lama yang tersisa. Diskusi kemudian balik membahas tentang seni pemanggil jiwa milik sekte 9 Neter yang mampu membuka celah dunia bawah untuk mengembalikan jiwa ke tubuh mayat. Meski rune yang ditemukan tampak cacat dan tidak lengkap, dianggap sebagai trik untuk menipu pengawas kerajaan. Laporan berikutnya semakin mengkhawatirkan, yang mana ternyata Jenderal Xiao Yi tiba-tiba memberontak bersama pasukannya. Pasukan pemberontak itu mulai bergerak cepat mengepung pasukan Lizhou dari berbagai arah sekaligus utara, timur, dan selatan. Mereka membentuk lingkaran pengepungan yang semakin menyempit. Mendapatkan laporan itu, Chuyu bergegas memulai pergerakan, sedangkan rombongan Kimu diperintahkan pergi ke Lukonti
untuk membakar mayat-mayat korban dari Sekte 9 Neter. Pada malam harinya di Low Country, sewaktu Kimo dan yang lainnya sedang membakar mayat pasukan yang sudah meninggoy, ia mencoba melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai rune pemanggil jiwa yang ada pada mayat-mayat tersebut. Alhasil dia berhasil mengungkapkan bahwa rune pemanggil jiwa sebenarnya lebih lengkap daripada yang terlihat sebelumnya, memicu kecurigaan bahwa cacat pada rune sebelumnya sengaja dibuat untuk menyembunyikan kemampuan sejati dari pengadilan kerajaan. Lantas Kimo segera mengirim peringatan kepada seluruh pasukan kekaisaran untuk meningkatkan kewaspadaan, karena ini adalah indikasi dari rencana licik dari para pemberontak. Tak lama kemudian pasukan Akademi Kekaisaran tiba dengan kapal menara megah, membawa para Celestial Beings dan jenis-jenis berbakat di atas alam Liyue. Namun tepat saat rombongan baru saja bergabung dan suasana mulai terasa lebih aman, Sekte 9 Neter melancarkan serangan puncak yang telah mereka siapkan dengan sempurna selama beberapa hari. Dan menggunakan seni pemanggil jiwa, para kultivator sekte berjubah hitam pekat melantunkan mantra kuno secara serempak di tepian hutan gelap. Seketika udara tiba-tiba menjadi dingin membeku, kabut hitam pekat muncul dari tanah dan sebuah gerbang raksasa bola hitam terbentuk. Gerbang kegelapan dunia bawah itu secara perlahan melepaskan sebuah kekuatan tarikan dahsyat yang begitu kuat. Akibatnya dalam sekejap seluruh kapal menara Akademi Kekaisaran beserta semua awaknya tersedot masuk ke dalam gerbang tersebut. Dengan kekuatan supernatural yang tak bisa dilawan, seolah-olah sedang ditarik ke jurang tak berujung. Di momen serupa, Kimo dan kelompoknya yang berada di dekat itu tiba-tiba saja mendapatkan serangan oleh ratusan mayat hidup yang berasal dari sekte mayat hidup. Mayat-mayat itu segera melakukan penyerangan dengan haus darah. Tampak serangan mendadak dimulai. Seluruh penjuru gelombang mayat hidup menyerbu dengan mengepung kelompok Kimo. Awalnya kelompok Kimo sempat memberikan perlawanan serta terus berjuang mati-matian. Akan tetapi karena pasukan mayat itu tak kunjung habis, Kimo sebagai pemimpin segera memerintahkan teman-temannya untuk segera mundur hingga pada akhirnya mereka pun bersembunyi di dalam hutan. 在附身他的弟子们， 避开关门！ 哪儿冒出来的门？九龙门故意撤退。 Pada waktu itu, Kimo sendiri secara tak sengaja mendengar suara-suara yang cukup membuatnya bertanya-tanya. Dari manakah suara itu berasal? Lantas rasa penasaran itu membuatnya berteleportasi sendiri untuk mencari jawaban. Di tengah-tengah hutan itu, Kimo mendapati 13 anggota Sekte Hongsan yang sedang melakukan ritual pemanggil roh dengan menggunakan sebuah jimat sambil melantunkan mantra kuno secara serempak. Tak berselang lama, seketika bumi pun bergetar, langit-langit berubah menjadi kemerahan. Dari dalam lautan terbukalah sebuah portal dari alam bawah dan muncullah entitas Dewa Iblis raksasa yang langsung menyerang seluruh pasukan Prefer Rizzo. Melihat hal demikian, Chuyu jelas tak tinggal diam, ia langsung memimpin pasukannya untuk mengaktifkan pelindung angin sambil membentuk sebuah formasi serangan lalu menyerang Dewa Iblis dengan meriam Jen Yuan. 魔神就是的主。 Kembali kepada Kimo, sewaktu ia menemukan ritual yang dilakukan oleh orang-orang itu, ia pun memimpin kelompoknya untuk menghabisi anggota-anggota Sekte Hongsan. Yang mana tubuh lawannya itu tidaklah terlatih untuk pertarungan jarak dekat. Sehingga Kimo dan teman-temannya memaksakan untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Mereka kemudian mendekati altar pengorbanan tersembunyi di mana 13 praktisi seni ilahi dari Sekte Hongsan sedang bersiap melakukan ritual pemanggilan Dewa Iblis kedua. Kimo dan teman-temannya muncul secara bergantian, berakting seakan-akan mereka hanyalah penduduk biasa yang tak memiliki kekuatan. Kemudian dengan isyarat diam dari Kimo, serangan mendadak dilancarkan secara cepat dan presisi. Kimo melompat maju untuk melepaskan serangan dan diikuti langsung oleh rekan-rekannya. Hanya dalam waktu yang singkat, Kimo dan teman-temannya berhasil menghabisi 13 anggota tersebut. Tak lama selepas menghabisi 13 anggota Sekte Hongsan itu, datanglah armada kapal udara pemberontak yang dikelilingi binatang terbang dengan ratusan pasukannya yang dipimpin oleh Jenderal Xiaoyi. Menyadari hal demikian, Kimo pun segera memberikan perintah kepada teman-temannya untuk mengganti pakaian mereka, supaya mereka ini bisa terlihat sebagai anggota dari Sekte Hongsan. Dengan penyamaran sempurna, kelompok Kimo pun dibawa ke atas kapal untuk menghadap Jenderal Xiaoyi. Ketika itu, Jenderal Xiaoyi menuntut penjelasan atas gagalnya Sekte Hongsan dalam melaksanakan ritual pemanggil Dewa Iblis kedua.
Kemarahan itu membuat Kimo yang sedang menyamar nyaris dieksekusi mati atas kegagalan tersebut. Lantas Kimo pun membungkuk mengklaim bahwa rombongan mereka diserang mendadak. Lalu sambil menunjukkan jimat pemanggil roh, berkata kalau dirinya dapat memenuhi keinginan Jenderal Xiaoyi untuk melakukan ritual pemanggil roh kedua. Melihat jimat itu, Jenderal Xiaoyi pun menyuruh mereka untuk segera pergi ke kota Tianbo untuk melaksanakan ritual pemanggil Dewa Iblis kedua di sana, sambil ditemani oleh Long Zionan yang baru saja tiba di kapal milik Jenderal Xiaoyi. Di sisi lain terlihat posisi pasukan Lin Zhao yang semakin terdesak akibat serangan Dewa Iblis. Selain itu, Chuyu juga mendapatkan laporan bahwasanya serangan dari luar kota semakin intens. Sekte 9 Neter menghancurkan pos selatan, Sekte Mayat Abadi merebut dermaga utara, dan pasukan Jenderal Xiaoyi kini sudah semakin mendekat untuk menerobos ke tembok kota. Sementara itu di ibu kota, tampak penasihat kekaisaran dan seorang Adipati Wei yang sedang mengamati pertempuran di perbatasan selatan dari kejauhan. Penasihat kekaisaran menyadari kalau perbatasan selatan kini semakin terdesak dan tak mampu bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, ia langsung mengirim pasukan Harimau Putih yang dipimpin oleh Yuyun Chuyun. Dalam waktu singkat, sewaktu Dewa Iblis sedang mengebu-ngebu untuk menghabisi dan mencurkan pasukan di camp utama Li Zhao, tiba-tiba saja Chuyun bersama pasukan Harimau Putihnya tiba. Pada saat itu, datangnya bantuan pasukan Harimau mulai diketahui oleh Jenderal Xiaoyi. Selain itu, di momen serupa, secara mengejutkan para tetua asli dari Sekte Hongsen, mereka langsung menghadap ke Jenderal Xiaoyi untuk memberikan laporan atas apa yang terjadi mengenai kematian 13 anggota sekte mereka. Mendengar hal demikian, tanpa pikir panjang lagi, Jenderal Xiaoyi langsung menyadari kalau yang datang sebelumnya adalah anggota Sekte Hongsen palsu. Maka dari itu, dengan cepat ia mengirim pasukannya bersama tetua Sekte Hongsen untuk segera pergi ke kota Tianbo. Pada malam yang sama, di altar tulang besar yang dibangun di pusat kota Tianbo, terlihat pasukan Sekte Penjinak Naga yang sedang berjaga di luar. Sedangkan Kimo bersama teman-temannya yang menyamar sebagai murid Sekte Hongsen segera mulai ritual pemanggilan. Di sana tampak Kimo berdiri di depan patung, mengalirkan energi vitalnya sambil menggerakkan tangan mengikuti run kuno, mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa iblis purba untuk menipu. Hingga tak berselang lama, perlahan langit semakin gelap. Di waktu yang sama, di luar altar, sekelompok tetua asli dari Sekte Hongsen tiba di kota dan langsung melaporkan situasi yang terjadi kepada Long Zionan. Sehingga ia pun bergegas memerintahkan anggota sektenya untuk melakukan penangkapan dan menghentikan ritual pemanggil roh. Kini kekacauan pun langsung meledak di sekitar altar tulang. Anggota-anggota Sekte Penjinak Naga yang berada di kota secara bersama-sama bergerak pergi ke altar untuk melakukan penangkapan terhadap Kimo dan lainnya. Di tengah kekacauan yang semakin memanas, Kimo tetap mempertahankan posisinya di depan patung kayu untuk terus mengalirkan energi vital dan mengikuti gerakan ritual agar momentum pemanggilan tidak terputus. Sedangkan teman-temannya mencoba menahan pasukan Sekte Penjinak Naga agar tidak mengganggunya. Selang beberapa saat, ritual pemanggilan mencapai puncak ketegangan. Kimo berdiri di depan patung kayu. Kesadarannya melayang memasuki kegelapan yang tak berujung yang gelap pekat. Di sana ia bertemu sepasang mata raksasa berwarna merah darah milik Raja Iblis Dutian yang mengawasi alam kegelapan luas tak terbatas. Pada saat itu, secara dramatis, Kimo menawarkan nyawa semua praktisi seni ilahi di seluruh kota Tianbao. Raja Iblis Dutian menerima tawaran itu dan kekuatan mengerikan dan kesadarannya Kimo menjadi jembatan. Serta kekuatan iblis pun masuk secara deras ke dunia manusia. Secara mengejutkan, patung kayu utama bergerak hebat, terletak semakin lebar lalu meledak menjadi serpihan. Secara mengejutkan, patung kayu itu pun hancur. Tubuh Raja Iblis Dutian pun mulai terbentuk di altar, sosok raksasa dengan 6 lengan, 2 kaki, dan 3 kepala yang menyala seperti api neraka. Aura kegelapan menyebar luas menyelimuti seluruh kota. Ketika itu terlihat tatapan Raja Iblis Dutian menyebar ke segala arah, mengubah ratusan praktisi seni ilahi menjadi abu hanya dengan satu pandangan. Run merah darah menyala di seluruh permukaan kota Tianbao yang menandai setiap praktisi sebagai korban. Bahkan para ahli Sekte Hongsen asli yang sempat mencoba mengendalikan ritual dengan perintah pengusiran iblis langsung gagal total. Pasalnya, iblis yang dipanggil kali ini jauh lebih kuat dan tak bisa dikendalikan. Akibatnya mereka pun kalah, tubuh mereka hancur menjadi tulang dan daging yang langsung menyatu membentuk altar pengorbanan baru yang semakin besar di hadapan Raja Iblis Dutian. 发生了什么？混过的任何魔神都要恐。
Pada saat yang bersamaan, di kegelapan tak berujung alam bawah, setelah Raja Iblis Tutian muncul di altar tulang kota Tianbao, ia langsung menyerbu kesadaran Kimo yang menjadi jembatan pemanggilan. Kekuatan kehendak iblis raksasa itu membungkus pikiran Kimo, berusaha merebut dan menguasai sepenuhnya agar bisa bergerak bebas di dunia manusia. Awalnya, pikiran Kimo hampir saja runtuh di bawah tekanan dahsyat itu. Tapi dia segera mengalirkan teknik obat 3 eliksir tubuh penguasa, membentuk pertahanan jiwa yang tak tergoyahkan. Serangan Raja Iblis Tutian pun gagal total. Akibatnya, kehendak Iblis Tutian pun dipantulkan kembali, membuat makhluk itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di dalam tubuh Kimo. Selain itu, Kimo mendapatkan kembali kesadaran atas dirinya secara penuh dan tanpa pikir panjang lagi, ia segera melarikan diri bersama rekan-rekannya. Mereka naik ke punggung tubuh naga kilin, melesat keluar dari altar menuju pinggiran kota, sambil mengarahkan serangan dari Raja Iblis Tutian ke tempat persembunyian Patriark Sekte Penjinak Naga, atau ayah dari Long Jianan. Pada saat yang sama, dari kejauhan, Long Jianan sebenarnya menyadari pergerakan dari Kimo. Akan tetapi ia tak dapat berbuat apa-apa selain menjauh dari bahaya. Tak berselang lama, serangan dari Raja Iblis Tutian benar-benar mengenai tepat persembunyian Patriark Sekte Penjinak Naga, yang mana Patriark benar-benar menjadi sangat murka. Patriark Sekte Penjinak Naga bersama pasukannya bergegas menyusun formasi lalu menyerang Raja Dutian secara bersamaan. Namun sayangnya serangan mereka tak berefek apapun bagi Raja Iblis Tutian. Ia langsung membalas serangan mereka sampai mengakibatkan Patriark Sekte Penjinak Naga jatuh tak sadarkan diri. Melihat hal demikian, Long Jianan pun menjadi begitu emosi dan bergegas mengejar Kimo untuk membalas dendam ayahnya. Akan tetapi belum sempat bergerak lebih jauh, terjadi sebuah ledakan yang disebabkan oleh Raja Iblis Tutian. Ledakan itu menyebabkan gelombang kejut yang dahsyat, membuat naga kilin hingga Long Jianan terhempas keras, bahkan sampai membuat kota Tianbao berguncang hebat. Ketika itu, kelompok Kimo dan teman-temannya harus berpisah akibat ledakan besar itu. Kimo dan Hualinger jatuh ke hutan lebat di luar kota. Tak lama kemudian, Long Jianan terlihat babak belur muncul dari kegelapan hutan dan amarah membara. Ia mengejar Kimo dengan kecepatan luar biasa, tapi Kimo dan teknik teleportasinya mampu menghindari kejarannya itu, bersembunyi dengan baik di balik pepohonan. Di waktu yang sama, Kimo mencoba mengamati Long Jianan secara diam-diam, dan di saat itu ia dikejutkan oleh teknik pengelupasan kulit ular suci sekte. Tubuhnya berubah bentuk total, yang mana awalnya tubuh Long Jianan adalah seorang pria. Kini terungkap wujud aslinya sebagai seorang wanita cantik berambut panjang dengan aura naga yang kuat. Teknik itu dilakukan dan tujuan untuk melakukan penyembuhan secara total. Selesai melakukan teknik pengelupasan kulit, Long Jianan tiba-tiba saja muncul di belakang tubuh Kimo. Ia lalu melancarkan serangan ganas dengan ular raksasa dan teknik pital hutan batu tajam, mengubah medan hutan menjadi labirin maut yang mengunci pergerakan Kimo. Meskipun begitu, Kimo dengan teknik teleportasinya masih mampu untuk menghindari Long Jianan dan kabur dari kejarannya. Sementara itu, di kejauhan langit di atas kota Tianbao mulai melengkung dan robek lebar, membuka gerbang besar ke alam Dutian. Usut punya usut, Raja Iblis Tutian ternyata sedang mengambil alih ritual pengambil roh dengan memanfaatkan jimat perintah pemanggil roh, sehingga terbukalah sebuah portal yang begitu besar menghubungkan alam bawah dengan dunia manusia. Kini situasi mencapai puncak ketegangan ketika ratusan iblis kecil segera keluar dari pusaran hitam. Mereka membajiri altar, segera menyerbu ke segala arah termasuk ke arah Kimo yang berdiri di dekat sana. Kimo yang kini dikepung bergegas mengambil pedang dan mulai melakukan pertarungan. Hanya saja lawannya itu terlalu banyak dan membuat Kimo sedikit kesulitan. Long Jianan juga mau tak mau harus berhadapan dengan para iblis tersebut. Dan menggunakan racun-racun dari naganya, ia menghabisi para iblis. Walaupun para iblis itu terus berdatangan tanpa memberikan apa sedikit pun. Sewaktu invasi dari alam bawah sedang berlangsung ganas, tampak penasihat kekaisaran sudah merasa tidak tenang dan merasa tak bisa lagi hanya menonton dari kejauhan. Alhasil, penasihat kekaisaran memutuskan untuk turun tangan. Ia mulai mengambil pedangnya. Dengan kecepatan yang tak terbaca, aura pedang yang tak terlihat sudah menyebar jauh, membuat udara di sekitar terasa tajam dan berat. Tiap pergerakannya menuju ke Raja Iblis Tutian. Pedang penasihat kekaisaran membunuh seluruh iblis yang mencoba mengganggunya. Pada saat yang sama, muncullah sebuah kaki raksasa dari portal alam bawah, yang ternyata adalah kaki dari wujud asli Raja Iblis Tutian. Kaki itu turun tepat di atas posisi Kimo yang membuat posisinya pun benar-benar terancam. Namun di saat itu, ribuan peluru pedang muncul untuk menyelamatkannya. Peluru pedang menyusut menjadi peluru perak seukuran ibu jari.
dan melakukan penyerangan untuk menahan kaki Raja Iblis Tutian yang mengakibatkan wujud asli Raja Iblis Tutian kesulitan untuk masuk ke dunia manusia. Kimo merasa familiar dengan peluru pedang itu. Sementara dari kejauhan, penasihat kekaisaran merasakan aura seorang Grandmaster dari peluru-peluru tersebut. Menurutnya, peluru itu mengandung ilmu sihir dari kekaisaran Dewa Kuno. Tak berselang lama, penasihat kekaisaran akhirnya tiba di kota Tianbo, berjalan di hadapan Raja Iblis Tutian. Dan ketika jaraknya sudah cukup, Raja Iblis Tutian segera memanggil pasukannya untuk menyerang penasihat kekaisaran. Walaupun demikian, dalam satu gerakan, penasihat kekaisaran berhasil membuat seluruh iblis itu meninggoy. Kemudian penasihat kekaisaran mengangkat tangannya. Sebuah cahaya pedang pun muncul. Cahaya itu mengandung prinsip jalan pedang transformasi yang sempurna, memancarkan esensi mematikan yang tak dihalangi. Pedang tunggal raksasa itu terbang ke arah langit, lalu memecah menjadi ribuan pedang mematikan yang menghujani dan membunuh seluruh iblis. Melihat demikian dari kejauhan ibu kota, Adipati Wei mulai memberikan perintah kepada pasukannya agar pergi bersamanya ke kota Tianbo. Sementara itu, di altar kota Tianbo, dalam sekejap, kepala raksasa dan 4 wajah terpotong bersih. Tubuh kayu hitam pekat ambruk dengan guncangan dahsyat, menghancurkan altar pengorbanan di bawahnya. Gerbang dimensi di langit langsung menyusut dengan cepat, pusaran hitam mengecil dan menutup, menghentikan gelombang pasukan iblis baru dari alam bawah yang masih ingin menerobos masuk. Setelah invasi dari Raja Iblis mulai menghilang, penasihat kekaisaran langsung menghampiri ribuan peluru pedang yang sedang melindungi Kimo. Dan hormat ia menyapa dan meminta Grandmaster yang memiliki peluru itu untuk bertemu sebentar. Ribuan pedang peluru itu justru berbalik arah dan melayang ke arah hutan. Sementara Kimo yang merasa penasaran dan hal demikian bergegas mengikuti ribuan peluru pedang itu ke arah hutan. Hingga pada akhirnya ia begitu terkejut karena yang menyelamatkannya ternyata adalah kakek bisu. Kimo saatlah gembira dan langsung memeluk kakeknya. Di momen-momen yang hangat itu, tiba-tiba kakek itu melirik ke arah belakang Kimo dan ternyata ada penasihat kekaisaran yang diam-diam mengikuti. Penasihat kekaisaran bertanya hormat apakah ia dari generasi sebelumnya. Kakek bisu menjawab dengan bahasa isyarat yang sempat mengejutkan penasihat kekaisaran, sebab ia tak menyangka kalau Grandmaster yang dia temui ternyata bisu. Agar penasihat kekaisaran dapat memahami jawaban kakek bisu, Kimo pun menerjemahkannya, bahwa kakek itu menganggap kalau dirinya tidak sekuat itu. Kakek bisu juga memberitahu bahwasanya keterampilannya hampir hilang di dunia, dan ia tak keberatan jika penasihat kekaisaran mengamati. Bahkan berharap bantuan mencari penerus yang dapat dia jadikan sebagai murid, agar seni dewa kunonya itu tidak pernah punah. Sebelum pergi, penasihat kekaisaran dan penuh hormat memuji kerendahan hati dan kemurahan kakek itu melebihi pemimpin sekte sombong, dan berjanji mencari penerus layak jika ada kesempatan. Setelah itu, Kimo dan penasihat kekaisaran kembali ke kapal perang Adipati Wei. Di sana, Kimo bertemu dengan teman-temannya, dan di saat itu penasihat kekaisaran berdiskusi dengan Kimo mengenai penekanan berita tentang pemanggilan Raja Iblis Tutian, yang mengakui jasa Kimo dalam pertempuran, namun memperingatkannya tentang kemungkinan reaksi dari para petinggi kekaisaran yang bisa menyebabkan Kimo akan mendapatkan pengasingan. Walaupun begitu, penasihat kekaisaran memutuskan untuk mengabaikan masalah-masalah tersebut demi upaya reformasi yang lebih besar. Tak berselang lama, Adipati Wei tiba di lokasi, yang ternyata dia adalah kakak dari Wei Yong. Ia pun memberikan pujian kepada Kimo atas kontribusinya dan berbagai rumor tentang prestasinya di ibu kota, termasuk penyembuhan ibu suri hingga memberikan pengobatan kepada rakyat miskin dan dugaan hubungan romantis dengan putri ketujuh. Tak hanya Adipati Wei yang datang, Jenderal Qin juga datang memberikan sebuah kabar baik, yang mana sekte 9 Neter, sekte mayat abadi maupun sekte Hongsen telah dipaksa mundur ke prefektur Yingzhou. Selain itu, ia melaporkan keberhasilan dua saudara Yuyun dan Chuyun dalam mengeksekusi pemimpin pemberontak Jenderal Xiaoyi, serta menghabisi Dewa Iblis. Penasihat kekaisaran memberitahu kepada seluruh pasukannya bahwa pertempuran barusan hanyalah pemanasan untuk konflik yang lebih besar yang sudah ada di depan mata. Ia kemudian memerintahkan kepada seluruh pasukannya agar pergi ke perbatasan selatan, lalu mengirim pesan kepada sekte-sekte pemberontak. Pesan itu berisi tentang dua pilihan.
menghadapi pemusnahan total oleh pasukan di bawah hukum pengadilan atau terlibat dalam duel dunia bela diri di mana pasukan Yang Kang akan merebut wilayah dan menyelesaikan perselisihan melalui pertarungan. Di sisi lain, di markas sekte pemberontak, kita diperlihatkan oleh sosok atau dalang di balik pemimpin pemberontak yang selama ini telah menyusun strategi penyerangan kepada Kekaisaran Yang Kang, di mana pria itu tampak sedang berdiskusi dengan 3 tetua sekte era lama. Mereka mengaku benar-benar bingung bagaimana bisa penasihat kekaisaran mengalahkan Raja Iblis Tutian dalam 1 kali serangan saja. Padahal diketahui kondisi penasehat masihlah belum sembuh dari luka yang pernah dia tinggalkan. Muncul sebuah spekulasi kalau kemungkinan selama ini penasehat hanya berpura-pura terluka saja untuk memancing keluar seluruh sekte yang memberontak reformasi kekaisaran. Sementara di dalam perjalanan menuju perbatasan selatan, Kim Woo terlihat sedang bertanya kepada penasihat kekaisaran tentang cara melepaskan esensi sejati dari harta karun ilahi 5 cahaya. Penasihat kekaisaran menjelaskan harta karun ilahi 5 cahaya bukan sekedar 5 elemen terpisah yang bisa dibangkitkan satu persatu. Esensi sejatinya terletak pada kesatuan vital energi yang mengalir melalui seluruh tubuh kultivator, mencangkup kayu, api, tanah, logam, dan air secara bersamaan. Menurut penasihat kekaisaran bahwasanya banyak kultivator itu keliru mengira energi naga biru hanya memiliki elemen kayu. Padahal itu hanyalah permukaan. Untuk melepaskan esensi sejati, seorang kultivator harus meleburkan semua elemen menjadi satu, tanpa memisahkan atau mendominasi satu atas yang lain. Sambil mendengarkannya, Kim Woo pun mempraktikkannya secara langsung. Ia mulai melepaskan esensi api dalam harta karun ilahi 5 cahaya. Ia mulai melepaskan esensi api dalam harta karun 5 cahayanya. Cahaya itu menyala, menyatu sempurna dengan elemen-elemen lain yang sudah Kim Woo kuasai sebelumnya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya ilahi yang menyala terang. Bentuk dewinya bertransformasi mulus menjadi Tuan Bintang Yinghuo, sosok api merah membara yang membawa kekuatan bintang Mars dengan lidah api yang menari-nari di sekitar bahunya tanpa membakar apapun di tenda. Transformasi itu begitu sempurna hingga Kim Woo merasakan getaran energi 5 cahaya yang saling melengkapi. Merasa belum puas, Kim Woo kembali bertanya apakah keempat bentuk ilahi lainnya dapat disempurnakan secara bersamaan. Tapi sang penasehat justru menekankan pentingnya kesabaran. Pasalnya, melepaskan esensi sejati bukanlah tentang kekuatan mentah, melainkan penyempurnaan bertahap setiap bentuk ilahi. Jika tergesa-gesa, kultivator akan jatuh ke dalam ketidakstabilan alam, di mana elemen-elemen saling menekan dan merusak pondasi harta karun. Kim Woo mulai merasakan aliran vital energinya sendiri mulai bergeser. Pada keesokan harinya, dalam perjalanan menuju perbatasan selatan, rombongan penasehat kekaisaran yang ternyata bernama Jiang Baigu mulai melintasi lembah hijau yang sepi. Di sana dari kejauhan terlihatlah seorang tetua dari Xiao Yujing bernama Zhen Sanren bersama muridnya bernama Huang Wuran. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jiang Baigu langsung menghampiri Zhen Sanren. Menyadari kehadirannya, Zhen Sanren menarik tongkat pancingnya, seolah menggunakan gerakan memancing itu untuk menyaratkan pertanyaan tentang luka tersembunyi yang disembunyikan oleh penasehat kekaisaran, seperti umpan yang sengaja dilempar untuk memancing sesuatu keluar dari dalam air. Pertemuan tak terduga itu berubah menjadi ketegangan yang pekat, menandai awal konfrontasi di tengah perjalanan ke selatan. Sehingga Zhen Sanren pun menyuruh Huang Wuran untuk segera menjauh, karena sepertinya akan terjadi sebuah pertarungan. Pertarungan itu menghasilkan aura yang begitu dahsyat, membuat air di sungai meledak seolah-olah seperti sedang dibom, hingga membuat langit terbelah sangat panjang. Singkat cerita, pertarungan berakhir dengan kemenangan Jiang Baigu. Ia langsung menghampiri Huang Wuran dan menyuruhnya untuk mengubur mayatnya. Kemenangan Jiang Baigu benar-benar membuat Huang Wuran merasa marah dan menangis. Sebelum dia pergi menghampiri mayat gurunya, ia sempat berkata kalau di masa depan ia akan membalas dendam gurunya. Pada malam harinya, Jiang Baigu tampak sedang berobat dengan Kim Woo. Pengobatan itu menandakan kalau Jiang Baigu sempat terluka parah pada pertarungan sebelumnya melawan Zhen Sanren. Di sisi yang berbeda, tepatnya di markas pemberontak, sang pemimpin pemberontak sedang berdiskusi dengan 3 tetua era lama yang dihadiri oleh para pemimpin sekte-sekte pemberontak. Dalam diskusi itu mereka membahas tentang 2 pilihan yang diberikan oleh Jiang Baigu. Selesai berdiskusi, mereka pun memutuskan untuk memilih pilihan kedua hanya sebagai pancingan untuk bisa menipu Jiang Baigu.
karena berencana untuk bermain curang dengan strategi yang sedang mereka susun untuk menghabisinya. Pada keesokan harinya, pemimpin sekte pemberontak mengirim seorang pemimpin sekte pengemis bernama Qi Daoyu ke pasukan Jiang Baigo yang sedang dalam perjalanan. Pada saat itu, Qi Daoyu memberitahu bahwasannya para sekte pemberontak memilih pilihan kedua yang telah ditawarkan oleh Jiang Baigo. Selain itu, ia juga berkata kalau mereka sangat menunggu kedatangan Kekaisaran Yangkang di perbatasan selatan, tepatnya di kota Daxiang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.